pastikan pikirannya istirahat dan berfokus hanya pada satu, yaitu bagaimana mengatur nafas. Ya, oke. Ya, atur dulu nafas perutnya sampai kerasa banget teman-teman menikmatinya gitu ya. Pundaknya jadi rileks, fokus dan pikiran menjadi mengerucut gitu. Ya, silakan dilatih dulu nafas perutnya. Nafas perut, oke. Oke. Ya, sambil kita berdoa, semoga apa yang kita latih hari ini terhitung ibadah dan penuh dengan manfaat, gitu ya. Oke. Yuk kita mulai pakai yang standar dulu seperti biasa. 4 kali yang gini ya. Nafas perut. Nafas kelimanya masih yang gini pakai nafas dada, gitu ya. Sampai totalnya 4 sama 4, totalnya 8. Mulai masing-masing. Silakan dimulai masing-masing. Makin pelan makin bagus, makin konsentrasi makin bagus, makin dirasakan makin bagus. Ya, ini bukan balapan, tapi ini adalah kesempatan untuk mendalami nafas dengan sangat-sangat baik. Fokus, konsentrasi, gerakannya simpel banget, buka, tarik, penuh di sini, buang, deketin set, sinkronkan si gerakan dengan nafasnya ya. Setelah 4 kali rubah gerakannya sama pakai nafas dada. Sambil saya cek dulu satu-satu ya. Diperlambat ya, diperlambat terus, makin lambat makin bagus, makin dirasakan makin bagus. Oke, teman-teman kalau yang baru gabung pakai nafas perut ya, tarik lewat hidung, kembungin perutnya. Terus setelah penuh, buang. Nanti begitu ngubah ke nafas dada itu tarik lewat hidung, kembungin dadanya, tahan dulu, pas buang lewat mulut, empesin dadanya. Ya, nafas apapun harus buang sampai habis. Baru dianggap itu latihan olah nafas, ya. Jadi, latihan olah nafas itu adalah indikator paling gampangnya adalah buang nafas harus sampai habis. Dicoba. Yuk. Ya, yang baru gabung, nggak usah khawatir. Cobain aja dulu. Semua juga awalnya nyoba di awal. Ya. Setelah 4 kali nafas perut, terus 4 kali nafas dada, teman-teman yang udah hafal gerakannya, lanjut ya, tarik tahan, buang bawah, sama tarik samping dada, tahan, buang depan, terus tarik samping telinga, tahan, buang atas, gabungin bikin segitiga, ini tarik, tahan, buang depan, itu ya. 2 kali gerakan yang ini, gitu ya. Totalnya 16 berarti ya. Fokus konsentrasi. Kang, saya lupa gerakan tadi, maka teman-teman lakukan yang gini aja dulu, ya. Yang gini aja dulu. Besok saya rencananya bikin video khusus buat yang gerakan awal ini ya. Jadi teman-teman yang baru gabung pasti akan jadi lebih mudah. Tapi kalau sekarang bingung, lakukan yang gini aja dulu. Ya, terus. Nafas dadanya rasakan benar-benar ya. Iya, nice. Makin pelan, makin bagus. Konsentrasi. Nafas yang diambil harus nafas yang terbaik. Ya, nafas itu, latihan olah nafas itu cuma satu nafas doang, yaitu nafas yang sedang ditarik doang. Nggak usah dipikirin yang lainnya. Pikirin aja nafasnya gimana, nariknya paling bagus, tahan paling bagus, buang harus sampai habis. Ya. Makin pelan, makin bagus. Konsentrasi. Terus. Iya, nice. Terus Kang David, terus Kang Iwa, Kang Riza, terus Kang Atep, Kang Ari, Eko, terus.
Rasakan, kalau yang baru banget, rasakan gesekan udara dengan jari-jari. Kalau yang udah biasa, rasakan tolakannya. Walaupun sedikit, rasakan saja. Makin lama kita akan jadi makin peka. Fokus. Fokus, konsentrasi. Simple. Yuk, mulai aja. Ya, simpel ya. Tarik ke sini, tahan dulu, buang bawah, cut, gitu. Pelan-pelan, sepelan mungkin dirasain. Kalau sudah, selesaikan saja dulu. Kalau sudah, tangannya taruh atas paha, konsentrasi dulu, atur nafas dadanya. Harus buang sampai habis. Ya. Harus buang sampai habis. Oke. Ya, yang terbaik ya. Yuk, yang terbaik. Shoulder. Yang terbaik. Siap. Habis. Sampai banget habis, baru boleh tarik. Habis sampai habis banget, baru boleh tarik. Nah, kalau nafasnya kita atur dengan sebaik mungkin, harapannya hanya dari 16 kali nafas ini energi sudah melimpah. Latihan kita modalnya akan sangat-sangat cukup. Ya, target kita sebetulnya di 4 kali nafas perut pertama itu semua energi yang lama udah dikeluarin. Energi yang selama latihan-latihan sebelumnya udah keluar lagi, kerasa lagi. Karena disitulah emang fase ngeluarin energi yang simpanan tuh ya di nafas perut. Artinya kita punya target yang cukup agresif ya. 4 kali nafas, semua hasil latihan kerasa. Itu kenapa nafasnya harus bagus banget gitu. Bayangin bahwa kita punya target 4 kali nafas, langsung semua latihan paling dahsyat udah kerasa. Berarti pas nafas dadanya udah diolah lagi. Selama 12 nafas berikutnya itu udah diolah. Sehingga fase berikutnya siap untuk diputerin lagi. Tangannya taruh depan. Yang udah tangannya taruh depan, hadap-hadapkan. Fokus konsentrasi. Rasakan putaran energinya. Kalau yang udah kerasa putarannya, rasakan putarannya. Jempol, tengah, manis, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Putar. Gitu ya. Kalau yang belum kerasa, rasain aja padat-padatnya dulu. Kalau yang belum kerasa, bayangin ngumpulin energi, rasakan gesekan dengan udara. Ya, tiap orang punya ini masing-masing. Punya proses masing-masing. Fokus, konsentrasi. Rasakan dulu. Ya, sip. Ya. Nafas dada, tarik ke perut, tahan naik ke atas, buang dorong ke depan. Sampai habis banget. Semua energinya ambil lagi, tarik lagi, tahan lagi, dahsyatin lagi, buang lagi. Iya, mulai masing-masing. Habis. Itu lagi. Makin pelan, makin bagus. Mulai fokus di putaran atau ditolakan kalau yang udah terasa. Ini di sini kalau benar energinya bakal muter cepet banget di telapak tangan. Ya, ini adalah fase kita muterin energi di telapak tangan. Fokus, konsentrasi. Habis nafasnya, kuncinya di nafas yang habis, dan ketika narik semua energinya kepadatannya ambil lagi. Itu bakal cepet banget. Teman-teman bakal ngerasain energinya berlipat cepet banget. Kalau 2 tips tadi dilakukan, buang nafas sampai habis, 1. Kedua, pas habis, narik itu energinya kerasa, padatnya diambil semua. Maka akan jadi nafas 1 membangun nafas berikutnya. Awalnya kerasa berat 10, jadi 20, jadi 50, jadi 100, ngelipat. Di sini teman-teman, kalau nafasnya benar, akan mulai ngerasa kesulitan.
Artinya bagus. Kan kok saya susah banget di sini, narik aja susah, berat banget. Artinya teman-teman sudah melakukan dengan baik. Karena latihan itu pasti susah dan harus susah. Ya. Latihan mentalitas kita, ketika bertemu kesulitan berarti kita sudah benar. Kalau dari awal gampang-gampang terus, artinya latihan pasti ada yang salah. Belum buang nafas sampai habis biasanya. Maka pastikan latihannya yang terbaik. Ayo Pak Sony, mulai langsung Pak Sony. Terus, Kak Repas. Ayo Kang Rizky Gumilang, paksa. Terus Kak Agus Joyanto, terus. Setrum. Terus. Bagus, iya, saya suka ini. Saya sangat mengapresiasi teman-teman berusaha semaksimal mungkin dengan tantangannya masing-masing. Terus. Ini pasti sulit dan harus sulit. Maka lakukan perjalanan kesulitan ini karena pasti ada sesuatu di baliknya. Terus fokus konsentrasi, sok dibantuin sedikit. Terus teman-teman bakal padat di sekeliling badannya. Pakai kepadatan ini untuk membuat latihan teman-teman lebih dahsyat lagi. Yuk, pakai terus. Yang Trisna terus. Terus, Kang Yaya terus. Terus, Kang Ahmad Tirto, Kang Andri, Kang Hendri, Kang Jati Fajar, terus. Ya, mau teman-teman udah lama latihan, mau baru latihan, sama aja kok, sob. Sama aja, semuanya pasti menghadapi kesulitannya masing-masing. Ikutin terus, paksain terus, supaya teman-teman nanti cepat adaptasinya. Terus, Buis, terus, Kang Jin XHI, Kang David, Kang Dua. Terus. Ya, halaman yang ini, terus, paksa, sedikit lagi. Saya ngeliat waktu kok. Terus, paksa, Kang Bagus Ida. Terus, Kang Wayan, Kang Revas, Kang Agus, Zimar, Mas Sony, Sufha, terus teh. Kalau belum tahu nafasnya, nafas biasa aja dulu. Yang penting buangnya sampai habis. Gerakannya 2 teteh, kayaknya baru banget. Gerakannya simpel banget teh. Nafas, ambil tarik nafas penuh. Kalau udah penuh, buang nafas. Yang penting sampai habis. Terasakan gesekan udara di sela-sela jari. Gitu habis banget. Gitu lagi. Cuman gitu doang. Ya. Kalau tempat teteh baru banget, ini doang gerakannya. Rasakan gesekan udara di sisi di sela-sela jari. Mau duduk boleh, mau berdiri boleh. Ya, cuman gitu. Ya, sok dimulai. Nanti dipantau terus kok. Terus Kang Riza terus. Oh, ini mah sudah sering sudah. Terus. Saya pikir baru latihan. Taunya udah Falgara ya. Terus. Oke. Tangannya taruh ke depan semua. Habiskan nafasnya. Rasakan tolakan di telapak tangan. Kalau belum terasa bayangin. Ya. Kalau tadi muterin di telapak tangan, kita muterin di seluruh tubuh. Gerakannya tarik ke sini, tahan dulu, pas buang. Konsentrasi kita rasakan di dada, perut, tulang ekor, ke punggung belakang, punggung atas, bahu, baru telapak tangan, depan. Dan jadi ada yang gerak ke bawah, naik lagi lewat belakang, ke pundak, tangan, habis gitu ya. Jadi habis banget, tarik lagi, tahan, pas buang, gitu lagi, jar, gitu. Ya, mulai masing-masing. Gerakannya cuma satu itu. Silahkan. Ini gerakannya sederhana,
konsentrasinya tidak sederhana. Ini butuh perjuangan. Teman-teman ngerasain gerakannya kayak ada yang ngusap minimal. Nanti tuh kayak ada yang jalan. Dari dada ke perut, ke bawah, ke belakang naik, ke bahu, baru ke tangan. Terusin, cobain aja dulu. Ya, ini gerakan yang sulit. Kenapa sulit? Karena yang main konsentrasi kita. Konsentrasi kita harus jalan. Ya. Awalnya konsentrasi kita yang jalan, nanti energi ngikutin. Nanti lama-lama energinya kerasa banget. Jadi kita udah nggak harus terlalu konsentrasi. Di awal-awal teman-teman harus konsentrasi. Di sini jadi berat ke sini. Das, gini berat. Oh, kerasa banget. Terus, Kang Hendri bagus. Terus. Fokus, konsentrasi. Ayo, paksa. Yuk, sehat. Paksa. Kalau teman-teman sehat, paksakan. Ya, karena semua latihan adalah memaksa. Maksa badan kita mencapai tingkatan yang baru gitu ya. Kalau kita udah biasa lari 100 meter mah lari 10 meter bukan apa-apa. Maka latihan itu ketika kita kemampuannya lari 100 meter, maka latihan itu adalah lari 101 meter supaya kita kuat 101 meter. Simpel, sesederhana itu. Jadi latihan itu memang harus memaksa karena kita ingin kemampuan yang meningkat, bukan menurun, bukan sama. Kita pengen meningkat dari latihan satu ke latihan yang lain. Maka paksalah 45 menit. Teman-teman yakin saya bisa kok paksain. Ya. Wayahna gitu ya. Sama kayak punya HP. Punya HP wayahna harus dicas. Dicas ya wayahna kudu ditunggu kan gitu ya. Tapi kita casannya bukan casan biasa nih. Kita fast charging. Cuman punya 45 menit harus full dan berlebih energinya. Maka paksakan. Kalau teman-teman punya HP yang fast charging itu ampernya besar itu. Jadi ngisinya kenceng. Itu yang ingin kita lakukan. 45 menit energinya kenceng. Makanya nggak bisa main-main. Paksa. Ya, paksa. Dahsyat. Ayo masih bisa lagi. Masih bisa lagi. Sedikit lagi. Yuk. Jangan sering terus, paksa. Jadilah luar biasa gitu. Orang lain mah, kalau orang lain biasa-biasa aja kita mah jangan ikutin. Kita harus lebih dahsyat dari orang lain. Karena kita harus nolong orang lain, harus terapi orang lain. Artinya kemampuan kita harus lebih dibandingin orang lain. Maka latihannya harus lebih. Fokus, jebret, langsung, masih, dikit lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Satu menit lagi, setengah menit kata. Ya, selesaikan gerakannya. Kalau sudah selesai sampai terakhir, tangannya taruh samping, badan kalau berdiri atau di atas paha ketika teman-teman duduk. Fokus konsentrasi. Buang sampai habis banget, harus sampai habis. Ini adalah fase penting. Teman-teman harus benar-benar konsentrasi. Ya. Tadi awal sudah membangkitkan energi latihan sebelumnya, sudah diolah, diputerin di tangan, diputerin di badan, kumpulin dulu supaya kita bisa masuk ke fase berikutnya. Di sini fase penting. Ya. Setiap berlatih, posisi diam adalah fase paling penting, paling sulit.
karena biasanya mau ngelamun, gampang ngelamun. Maka kendalikan pikirannya dengan cara mikirin nafasnya, buang sampai habis. Rasakan telapak tangan dan dada bagian atas. Oke, bagus. Saya cek dulu ya, sampai halaman terakhir dulu, saya cek dulu. Oke, bagus. Amazing, nice. Tangannya dibuka di atas paha ya. Oke. Tegakin badannya. Tegakin badannya. Oke. Oke. Kita coba latihan lagi yang 3 gerakan ya. Tangannya taruh samping badan. Depan dulu deh. Di depan. Hadap ke depan. Gerakannya yang 3 gerakan. Tarik. Sini. Tahan dulu. Nafas dada. Buang depan. Habis. Tarik. Tahan, buang atas. Ini tangannya, ke atas. Habis, tarik lagi, tahan, buang bawah. Ya, udah 3 kali nafas, ulang lagi. Tarik, tahan, depan, tarik, tahan, atas, gitu ya. Tarik, tahan, bawah. Gitu dulu. Ya, nanti kita jadiin satu nafas. Siap-siap dalam 3, 2, 1, mulai. Tarik ke samping dada, rasakan bola energi di telapak tangan. Ya. Tahan dulu, terasa pegang bolanya. Pas buang, buka telapaknya. Rasakan tolakan dari depan, lawan. Ya, instruksinya adalah lawan tolakan dari depan. Ya, sampai habis. Kalau sudah habis, ambil semua energi, tarik lagi, rasakan 2 bola energi di telapak tangan, tahan dulu, aba buang, satuin, 1 bola, naik ke atas. Ini ada bola besar didorong sama 2 tangan, rasakan beratnya bola itu. Habis, kalau sudah habis, banget, tarik lagi, ambil 2 bola di telapak tangan, terasa. Tahan dulu. Buang. Buka tangannya, hadapin ke bawah. Rasakan tolakan dari bawah. Lawan. Sampai habis benar-benar. Ulangi lagi. Gitu ya. Sok diulik. Ya. Diulik. Kalimat kuncinya adalah lawan tolakan. Saya pengen hari ini kita lebih peka ya. Sok dibantu sedikit. Terusin dulu Lili, Pak Hasan. Habis selesai, ulang lagi. Depan, atas, bawah. Depan, atas, bawah. Gitu ya. Kang saya lupa, ya udah depan aja. Kalau lupa, yang depan aja. Fokus di tolakan ya. Saya pengen gedein dulu tolakannya supaya latihan-latihan berikutnya lebih sulit, lebih dahsyat lah. Sok terus, Kang Wahid, Bu Lili, Pak Hasan, Kang Andi, Kang Adli itu. Terus, nah, 1 bola besar bagus, Kang Yi, Kang Hadian, Pak Yayat. Kuncinya di kata lawan ya, lawan tolakan. Jadi bukan hanya mendorong. Bukan mendorong ini mah melawan tolakan. Ahmad Tirto, Kak Hendri, Andri, Jati Fajar. Terus, yuk, kalimat kuncinya ada lawan tolakan. Lawan tolakannya supaya lebih dahsyat. Bois, Kang David, Kang Join XHI, Kang Iwa, Kang Areko, Rizky Ginanjar, Kang Atep, Kang Bagus Ida. Lawan tolakan. Kang tolakannya terasanya sedikit, nggak apa-apa, lawan aja yang sedikit. Dan bakal gede gerasa. Kang Agus, Julianto, Revas, Akbar, Yan, Sony. Lawan tolakannya. Yuk kita gedein terus. Teh Sifa, terus Kang Riza,
Terus teh. Ada tolakan sedikit lawan. Kang Riza bagus. Terus Kang Irfan. Ya, Zimar lagi ngobrol. Terus Kang, terus. Kang Yusuf, saya nggak tahu lagi datang apa enggak. Oke, pokoknya nggak ada gambarnya, saya settingin ya. Kang Yusuf ada gambarnya terus. Eko. Fatur Rahman, baru dengar nih ya. Semoga lagi nyimak latihannya. Terus. Ya, bagus. Terus, paksa, dikit lagi, lawan tolakannya. Saya pengen teman-teman benar-benar ngerasain sulitnya dorong tangan itu gimana sih? Sampai kehabisan nafas ngedorong itu kayak gimana? Artinya dia harus padat banget, dan kitanya peka banget. Yuk, udah dibantuin. Padatnya udah oke. Terus fokus terus. Terus ya, paksa dulu, masih dipotong-potong 3 nafas, nanti kita jadiin 1. Fokus, konsentrasi terus. Ya, ini udah mulai bagus banget segini mah. Terus pertahankan. Ya, kita harus maksa ya. Tarik, tahan, buang ke depan teh. Shift H. Set, buka jari-jarinya, rasakan tolakan di depan. Kan belum kerasa, nggak apa-apa, rasakan gesekan udara aja. Habis banget. Kalau udah baru ambil lagi. Saya lupa gerakannya, ya udah nggak apa-apa, depan lagi aja. Kalau lupa gerakannya, depan lagi. Kalau udah ingat, atas, jebret. Terus bawah, jebret. Ya. Kita latihan tidak harus hafal gerakan kok. Yang penting konsentrasinya penuh, gitu ya. Ngikutin terus. Gerakan mah gampang, bisa nomor sekian. Yang penting konsentrasinya terus. Beda-beda dikit nggak apa-apa. Bahkan ulang gerakan yang sama, nggak. Karena settingan kok, tenang. Oke, fokus. Habiskan nafasnya. Pada gerakan apapun, habiskan nafasnya, tangannya taruh depan. Rasain lagi tolakannya. Taruh depan, hadap ke depan telapaknya. Oke. 1 kali nafas, perhatiin dulu. Ini udah pernah, sering banget kita latih. Tarik. Tangannya gini. Tarik ke sini. Tahan naik. Kayak ngusap ya. Nih, sini nih. Cus, ya. Tarik ke sini, tahan naik atas, cus, pas buang ke bawah, nyusur paha, ke depan, ya. Jadi di sini ke depan, cus, ingat paha nih di sini, set, nyusur paha, habis banget, tarik lagi ke sini, naik. Tahan gitu ya, buang, habis, tarik lagi gitu ya. Yuk, mulai masing-masing. Ngumpulin energi, putarannya kerasa, naik pituitari diaktifin, jebret, tahan dulu di atas. Ini ngumpulin energi, buang, jebret, madetin ke seluruh tubuh. Ini biasa dipakai kalau teman-teman habis nyerap energi atau memperkuat energi badan, bisa pakai gerakan yang ini. Atau nafas yang bagus, buang sampai habis. Yuk, dimulai masing-masing, terusin. Ya, kuncinya di ngerasain tolakannya ya. Buang nafas sampai habis, rasain tolakannya benar-benar. 2 kali kalau benar udah panas biasanya. Di telapak tangannya panas, di lengannya panas, muka terutama pas gitu biasanya panas.
kerasa sesuatu lah, bukan panas lah. Kalau benar, ya, kalau benar buangnya sampai habis. Ayo. Terus. Wah, udah takbiran. Terus. Oke. Masih. Ih, bagus. Ini siapa nih? Kang Ari Eko itu bagus, Kang. Terus, Kang. Udah bagus, Kang. Terasain banget ya. Latihan adalah perjalanan yang private banget. Teman-teman yang ngerasain banget tubuhnya seperti apa. Pelatihnya nggak bisa intervensi gitu ya. Yang ngelatih itu hanya bisa ngasih masukan doang gitu. Tapi teman-teman yang ngerasain. Ini pengalaman private banget. Antara Akang dan Teteh dan badannya masing-masing. Maka nikmati. Terus maksimalin. Oke. Udah bagus. Terus. Ya. Pas narik ke badannya, rasain tolakannya. Teh Siva. Jebret. Naik. Tahan. Gitu ya. Terus. Padetin terus. Padetin terus. Abis ini satu gerakan lagi ya. Tapi intinya perbaiki terus dulu. Buang nafas sampai habis. Ingat. Buang nafas sampai habis. Kalau buang nafas gak sampai habis, memang gak capek. Kita kelihatannya kayak kuat. Padahal hasilnya tidak maksimal. Lebih bagus buang nafas sampai habis. Benar-benar bersusah payah. Dan energinya efektif. Dibandingkan hanya terlihat bagus. Dan yang latihan cuma kita doang kok. Nggak usah jaim-jaim. Ya, maksimalin aja. Jujur sama badan sendiri, maksimalin gitu. Kita semua pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Dan nggak usah malu. Karena semua juga ada kekurangan kalau cari-cari. Yang penting maksimalkan. Yuk. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Ayo Bulili pasang. Terus. Terus. Pak Yayat udah bagus, bagus. Guys, paling panas guys. Terus. Ya, nice. Nice. Terus sedikit lagi. 1 menit lagi doang. Ayo Kang join XHI. Nafasnya harus dada ya. Kalaupun break, istirahat nafasnya harus dada. Nggak boleh yang lain. Ya, kenapa nggak boleh? Karena nafasnya sampai nafas biasa di tengah-tengah, kerja keras teman-teman buyar. Rugi banget. Ya, tangannya taruh depan lagi. Fokus konsentrasi, rasakan tekanan di telapak tangan. Oke. Rasakan tekanan di telapak tangan. Kayak kita pegang apa ya, mungkin kayak pegang dinding kali. Saat gitu dulu ya. Sekarang ikutin dulu aja instruksinya. Mau merem juga nggak apa-apa, tangannya cuma gini doang. Saya pengen kita naikin dulu si kepekaannya ya. Teman-teman bayangin semua energi dari seluruh badan teman-teman, bahkan mungkin nyerap dari luar ini, semuanya ke telapak tangan. Jadi kayak ada yang jalan grenyem-grenyem, merinding, semuanya ke telapak tangan. Gitu. Kayak ada pipa-pipa ngalirin air gitu ke telapak tangan. Nggak dingin sih, tapi gerenyam-gerenyamnya jelas rasa. Fokus, konsentrasi. Kalau teman-teman lebih enak menutup mata, tutup matanya. Buka jari-jarinya selebar mungkin. Atur nafas sampai habis, buangnya. Fokusin rasain si tolakan ini. Kita akan bantu diperkuat tolakannya ya. Saya tembakin dari sini. Siap. Udah. Siap-siap. 3. Tangannya diem aja. Rasakan tolakan lawan. Rasakan tolakan lawan. Gitu ya. Sedikit juga lawan. Yang 3, 2, 1. Lawan. Udah. Terus. Pertahankan. Digedein lagi dalam 3,
2, 1, lawan. Terus 3, 2, 1, lawan. Pertahankan terus ya, 2 kali lagi terus. Ini kayak naik tangga, kalau udah naik just gitu, pertahankan di situ. Terus. Cek terus, 2 kali lagi, terus. Pertahankan terus tolakannya segitu, dia bakal naik terus. 3, 2, 1, lawan. Sampai kalau bisa kerasa dia jari-jarinya jadi kejang sendiri, dorongannya makin kuat. Lawan, walaupun kita diam doang. Naikin lagi tangannya sejajar sama siku, sama bahu. Terus. Again, one more time. 3, 2, 1, lawan. Habis. Terus. Semua sensasinya rasakan, tekanan ini rasakan, teman-teman ambil ke dada, dorong ke depan. Itu doang, ambil ke dada, dorong ke depan. Pakai nafas dada, mulai masing-masing. Tarik ke dada, tahan di dada, dorong ke depan. Powernya segini. Powernya sedahsyat ini, terusin. Paksa. Yuk. Ini bukan hanya ngedorong juga, lawannya yang harus kerasa. Ngelawan tolakannya harus kerasa. Itu kunci kita supaya jalurnya kebuka. Terus. Pas narik ambil semua. Sebret, dorong lagi. Terus. Fokus lagi, lawan sampai kerasa susah banget mendorongnya. Sampai jari-jarinya kejang sendiri. Terus ya, yang penting dicoba. Ya, tiap kita punya tantangan beda-beda. Yang penting dicoba. Cari itu. Si tolakan kan udah pernah pasti ngerasain tolakan kan. Ini tolakannya berlipat. Terus sedikit lagi, paksa sedikit lagi. Oke, good, masih. Oke, kita padetin ya. Terus sedikit lagi. Ayo, sambil lihat ke depan, tangan taruh depan, habisin napasnya, tangan taruh depan. Tarik. Kanan di atas, kiri di bawah. Tahan dulu. Buang, kanan ke bawah, kiri ke atas. Rasakan ada tolakan dari bawah, tolakan dari atas. Habis. Tarik, balikin, tangan di atas, kanan di atas, kiri di bawah, tahan. Mau ke samping. Tolakan, rasain di 2 belah telapak tangan. Buang. Habis banget. Kalau sudah habis, tekanan rasain terus, tarik, mendekat ke depan tangannya. Just. Tahan. Aba-aba buang. Tarik sedikit. Buang depan. Lawan tolakannya lagi. Iya, bagus. Saya habis. 1 kali lagi. Tarik. Kanan atas, kiri bawah. Tahan. Rasakan ini kayak megang bola. Buang. Kiri ke atas, kanan ke bawah. Rasakan tolakan dari bawah, dari atas. Bis. Tarik, balikin lagi. Tahan. Siap-siap mau ke samping. Ambil bolanya, buang. Dorong.
habis, tarik ke depan, telapak tangan ngadepnya ke muka, tahan dulu, ada tolakan antara tangan kiri sama tangan kanan, ini susah dideketin, buang, tarik sedikit, rasain tolakannya, buang depan, Yo, sekali lagi masing-masing, tanpa diaba-aba, langsung. Kang, saya lupa yang ingatnya doang. Kalau ingatnya ke sini terus ke atas, ya udah ulang-ulang lagi. Atau mau di depan juga nggak apa-apa. Kalau yang udah hafal, satu kali lagi gerakan yang tadi dengan nafas masing-masing, supaya teman-teman bisa maksimal di nafasnya masing-masing. Buangnya bakal pas, habis banget. Ya. Kalau yang bingung gerakannya, yang ke depan aja nggak apa-apa. Terus gitu ya. Berarti 3 kali nafas. Dada lagi, depan lagi. It's okay. Pokoknya kalau begitu kita lupa gerakan, yang inget aja. Iya, bagus. Bagus. Kalau sudah, dengan full konsentrasi, tangannya taruh di atas paha. Kalau sudah, sampai buang ke depan gitu, das, ambil langsung, nafas dada, tangan terbuka di atas paha. Atau nafas dada yang terbaik. Tahannya yang lama. Kalau deg-degan, ngos-ngosan, tahannya yang lama, buangnya cepat nggak apa-apa, yang penting sampai habis. Normalin lagi ya. Jadi kalau kita capek atau deg-degan atau habis olahraga segala macam, tahan yang lama itu akan membantu kita normalin lagi nafas kita, buang sampai habis banget ya. Semua energi yang teman-teman latih hari ini kumpulin di 2 telapak tangan, dada bagian atas terasa. Konsentrasinya fokusin lagi, kita mau simpan ya. Kan ada 2 telapak tangan sama dada bagian atas, dia bikin segitiga kan, tangan-tangan, dada. Ketika kita fokus di 3 titik itu, teman-teman bakal ngerasain ada energi di depan dada atau mungkin di dalam dada ya, tergantung tiap orang. Yang paling biasanya umum adalah teman-teman ngerasain tekanan di depan dada. Itu adalah energi yang ada di luar tubuh gitu ya, yang kita mau simpan. Energi dalam tubuh udah otomatis. Fokus, buang sampai habis, sampai si energi ini kerasa banget, emang ada padat. Tanpa kita megang, dia kerasa banget padat. Bahkan kayak bukan nusuk ya, kayak mendorong. Nah, begitu kita nafasnya terus diperbaiki, kita bisa padetin si energi itu, jadi tadinya besar jadi mengecil, sampai kayak hampir kayak bagus ini, hampir kayak titik, nggak titik banget ya, mungkin bola tenis yang rata-rata ya, atau bola pingpong gitu. Oke, kalau itu udah kebentuk, sekarang ubah ke nafas perut, pelan-pelan. Bola tadi, kepadatan tadi akan gerak ke bawah. Dan itu kerasa gerak. Kayak ada yang megang. Nanti nafas perutnya dengan terbaik dulu. Habis. Dada mungkin masih ada sisa, karena itu energinya gede. Tapi kita fokusnya di perut, supaya energi sisa ini ikut ke perut. Kalau kita masih mikirin dada, contohnya mikir ini kenapa ya di dada masih ada, masih terasa gitu, artinya fokus kita jadi ke dada, dia tekan terus di dada terus. Jadi caranya adalah fokusnya dulu yang pindah, kita mikirin perut doang, nggak peduli di bagian tubuh lain rasanya seperti apa, saya cuma peduli di perut. Itu kayak kita ngasih umpan di perut, nanti ikan-ikannya bakal jalan ke perut. Kalau kita ngasih makan kolam koi gitu ya, kan kita nggak usah susah nyuruh koinya pergi atau kemana, nggak usah. Yang penting kita kasih makanan di mana dia mau, mereka ada. Begitu kita kasih makanan, koinya ikut kan. Nah, energi kayak gitu. Kalau kita fokusnya di perut, dimanapun energinya dia akan ke perut. Kalau kita fokusnya di perut, kasih makan ikan koinya di perut. Oke.
fokus dulu, fokus semua perhatian di perut. Teman-teman biasanya akan merasa rileks badannya, dan itu ya sebentar, terus saya cek dulu ya. Oke. Ya, nafas biasa. Kalau udah nafas biasa. Oke, saya unmute ya. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan, silakan tanya, hidupin dulu mikrofonnya. Kalau udah nanya, matiin lagi mikrofonnya ya, biar suaranya nggak ini. Oke, sambil saya sampaikan beberapa hal dulu ya. Sambil teman-teman mikir gitu ya. Oke, mau nanyanya apa gitu. Jadi menurut saya latihan hari ini itu ngulang banget yang basic-basic yang udah sering kita latih. Saya mau menekankan di kualitas ya, konsentrasi sama atur nafas, terutama di kepekaan. Nah, kalau dulu teman-teman latihan kepadatannya belum dahsyat, harapannya melalui latihan tadi tolakannya lebih kerasa lagi. Nah, kalau teman-teman belum kerasa tolakan, berarti PR-nya ngerasain tolakan. Kenapa? Tolakan ini adalah pintu gerbang yang gede banget gitu ya. Bukan apa ya? Jalan yang sangat mudah untuk ningkatin kapasitas energi kita. Kalau kita udah bisa ngerasain tolakan. Maka kalau teman-teman tolakannya belum kerasa banget, belum sampai begini diem, udah kerasa tolakan, terus belum sampai si jari-jarinya kejang sendiri, maka itu yang teman-teman harus latih dulu di latihan-latihan mandirinya. Karena begitu kita sampai ke posisi di mana kita bisa ngerasain energi gede banget, berat banget, latihan kita akan meningkat kualitasnya berkali-kali lipat. Jalur energi bakal lebih cepat kebuka, kepekaan lebih kebuka, pituitari lebih terasa, hanya dengan memperbaiki bagaimana sih perasaan tekanan ini. Ya, jadi awal teman-teman kalau yang baru banget yang gini-gini ya, yang garis tekan dengan dengan jari-jari, nanti kerasa nyoy-nyoy. Nah, kemarin pas latihan saya rasa teman-teman gitu emang kerasa, tapi masih nyoy-nyoy, masih lup-lup. Nah, maka perbaikilah ini harus sampai dahsyat dan terus-terusan. Nanti latihannya beda. Nanti jadi beda banget. Oke, kalau ada yang mau tanya, silakan nyalain dulu mikrofonnya. Belum? Nggak ada yang mau nanya, nggak ada yang mau nanya, nggak apa-apa sih. Nggak harus nanya. Mau nanya, Kak? Yuk, dengan siapa ini? Rizky Ginanjar. Oh, Rizky Ginanjar. Kan Rizky gimana? Kan tadi kan ada tolakan gitu. Itu teh sugesti atau apa ya? Bu. Jadi susah digitunya tuh, apa? Didorongnya susah? Susah banget. Oke. Itu pertanyaan bagus. Ya, itu mewakili semua orang yang awal-awal berlatih. Nah, semua orang yang di sini, apalagi akang-akang ini, teteh-teteh yang udah latihannya cukup lama, semua mengalami tolakan itu. Jadi, gini, kalau saya bilang bukan sugesti, jelas ya. Gini, ini memang bukan sugesti. Tapi kalau saya cuma bilang gitu kan nggak mudah ya. Teman-teman, nanti Kang Agus bisa tanya di grup atau Japrian sama yang lain. Semuanya pasti bilang bahwa semuanya ngerasain tolakan itu. Ya, jadi kenapa itu bisa kerasa? Sementara kalau kita dorong sendiri, gini doang nggak kerasa. Ini apa-apaan kan gitu ya? Sihir apa ini kan? Biasanya gini biasa aja, kok pas latihan pas gini susah banget. Ada apa ini? Gitu ya. Itu kan mungkin awal berpikir halusinasinya kan gara-gara gini aja sekarang biasa-biasa kan gitu ya. Nah, contohnya gini Kang. Saya selalu bilang gini, pernah digigit nyamuk kan? Gitu ya. Kalau sekarang kita kadang-kadang kalau digigit nyamuk ada yang nyadar, ada yang enggak. Coba bayangin kalau kita lagi begini, ada nyamuk mendarat di sini, dia jalan-jalan terus nyari belalainya mau disuntikin, itu bahkan kita bisa ngerasain dia jalannya, suntikannya masuk itu bisa kerasa ya. Padahal umumnya ketika kita kena ini tahu-tahu bentol kan, nggak kerasa digigitnya kapan, taunya bentol aja. Nah, kita nggak ngerasain nyamuk jalan itu ya. Teman-teman sekalian, kenapa energi ini bisa jadi berat segala macam? Karena kita mempekakan diri. Otak kita itu berfokus pada hal isi energi tadi, yang biasanya kita nggak
biasanya kita abaikan gitu. Contoh deh, kayak nafas. Apa susahnya sih tarik tahan buang? Gitu ya? Kan kalau orang biasa mah nggak susah tarik tahan buang. Biasanya juga selalu nafas, tarik buang kayak nafas perut. Tapi ketika kita atur, kita jadi aware dengan nafas kita, jadi susah itu nafas. Kan gitu ya? Nah, apakah tadi halusinasi? Enggak, karena semua orang bisa merasakan itu. Cara paling gampang adalah coba Kang Rizky, coba ajak saudara atau teman atau siapa yang belum pernah latihan olah nafas, coba suruh gini-gini. Sampai nanti rasain, mereka pasti bisa ngerasain kayak ada bola. Nah, itu tanpa belajar, tanpa apapun, artinya semua orang bisa. Nah, ketika orang itu bisa, pertanyaannya adalah kita yang berlatih, kan lag eksperimen sehingga akan bisa membuktikan bahwa itu tuh bukan halusinasi. Cara paling termudah adalah terapi. Tuh. Ya kalau zaman dulu kan matain kikir, matain apa gitu. Sekarang mah udah nggak zaman, karena matain kikir mah kalau kita pulih juga bisa sebetulnya kan. Nah, tapi apakah bisa terapi? Kan nggak bisa gitu ya. Energi itu menurut saya pembuktian paling baik adalah dengan cara teman-teman terapi, sehingga latihan seperti sekarang jadi bermakna. Oh, ternyata bisa dipakai terapi teh. Artinya nanti teman-teman punya kesimpulan, oh berarti saya susah-susahan ngatur nafas begini ada manfaatnya, ada bedanya gitu. Nah, itulah dimana teman-teman biasanya nanti ngerti, oh iya, bukan halusinasi saya berlatih. Mungkin itu Kang, ada yang lain lagi nanya atau kau tanya lagi kalau kurang jelas? Gimana? Kang, saya belum bisa mikir Kang, masih pusing-pusing. Jangan khawatir ya, nanya aja. Justru dengan bertanya jadi tahu. Kalau nggak bertanya mungkin saya nggak ngejelasin apa-apa ya. Ini privilege yang kita punya sebulan ini. Sebulan ini kan kita bisa tanya jawab lebih nyantai ya, sehingga ya bisa sharing, bisa apa gitu. Oke. Silakan yang mau bertanya. Belum? Mic-nya nyalain dulu. Oh, Kang Riza namanya. Kang. Ya. Kalau lagi sendiri lagi ngelamun sendirian lah Kang, ngerasain tolakan itu bagusnya latihannya pakai nafas atau enggak Kang? Soalnya kalau nggak pakai nafas kan enggak, ya udah terasa sih tolakan. Tapi bagusnya latihannya dikasih nafas dada atau emang fokus ngerasain tolakan aja gitu Kang? Kalau ngeliat duduk-duduk gitu sendirian. Kan? Bagus. Kalau kita latihan yang ngerasain doang, nggak pakai olah nafas, maka jadinya itu latihan metafisik, kepekaan. Ya. Apakah berguna? Berguna. Kita bisa jadi lebih ngerasain bulat perasaan, putaran bisa terasain. Toh nerapi pun nanti kita larinya itu gimana terapi, nggak usah pakai ngatur nafas kan. Artinya latihan-latihan yang teman-teman lakukan bisa nggak usah pakai atur nafas, nanti akan lebih kayak memperhalus. Kayak pisau mah ngasah, ya biar tajam. Gitu ya. Apa bedanya kalau kita latihan gitu ya, tolakan sambil atur nafas? Itu adalah menempa si pisaunya supaya dia lebih tebal, lebih kuat, lebih dahsyat. Gitu ya. Si besinya yang benar-benar dikuatin. Ya. Ketika kita pakai atur nafas, dia tidak hanya dia nambah dengan ketika kita pakai atur nafas, dia juga memperbesar si energi itu. Energinya makin besar, kapasitas tubuh makin besar, torennya makin besar gitu, penampungan airnya makin besar, sama si energinya juga makin padat. Itu bedanya Kang. Jadi Kang, saya harus latihannya seperti apa? Udah tergantung kebutuhan teman-teman. Tapi nih ya, ini saya bilang tapi. Teman-teman harus ingat balance. Jangan karena gini-gini itu gampang, latihannya gini-gini doang. Kalau kita nggak balance, suatu saat akan kerasa nanti, dan nanti akan menyesal kenapa ya dulu saya udah dibilangin bla bla gitu ya. Latihan tuh balance antara mempertajam sama ngegedein gitu.
Itu menurut saya, Kang. Nah, jadi kalau teman-teman sering latihan, ngikutin blending, latihan segala macam, bagus. Itu bagus banget. Apalagi kalau teman-teman dasar olah nafasnya bagus. Latihan olah nafasnya diedanin gitu ya. Wow, kalau itu blendingnya bagus banget gitu ya. Tapi kalau teman-teman blending doang, sorry ya, ini mah pendapat pribadi ya, boleh di quote, boleh di apa. Kalau teman-teman dari awal dasar olah nafasnya nggak bagus, blending, ya ini kan metafisik doang ya, kiri kanan enakeun nyaman dan teman-temannya, ya hasilnya gitu-gitu aja. Gitu. Ini kalau kedengeran sama yang lain bahaya nih omongan. Tapi ya fair aja, kata saya mah gitu aja. Ya, terus balance lah gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke, sok nanya lagi. Punten, Kak, mau nanya. Saya tuh coba memvisualisasikan ya energinya. Saya kan suka tolakan gitu ya. Gitu. Tolakan kerasa, mungkin masih di udara. Terus mungkin udaranya berbentuk gimana gitu. Atau saya coba di kolam renang di air. Cuman di air nggak bentuk apa-apa airnya. Jadi kayaknya tuh memvisualisasikan apakah bulat-bulatnya tuh bisa di ini, cuman masih bingung. Dibayangin nggak. Gitu. Oke, kebayangkan. Ini mungkin saya kasih analogi pengalaman saya pribadi ya. Mungkin sama atau enggak tahu nih. Dulu kan gini ya, bagi saya dulu latihan gitu, ini dorongan nyata banget. Ini saya sangat yakin ada dorongan. Tapi saya pengen proving bener nggak ini ada dorongan, kan gitu ya. Saya dulu pas ikutan latihan awal itu zaman SMA kelas 1 gitu ya, saya gantung bulu yang menurut saya ringan, kasih gantung. Saya cobain dorong itu pakai energi, mendorong kayak apa ya, mungkin kalau saya asumsinya kalau ini kedorong berarti bener nih nyata. Sampai jungkir balik nggak goyang-goyang gitu. Sampai jungkir balik nggak goyang-goyang. Saya akhirnya mikir, ini apa kan gitu ya. Nah, setelah berpengalaman bla bla bla, akhirnya saya pikirnya gini, Akang tahu magnet gak ya? Kita kan semua tahu magnet ya. Magnet kalau ke magnet lagi bisa tarik, bisa tolak. Ke besi bisa narik kan gitu ya. Magnet ini ngefek ke besi. Tapi jadi nyata sih medan magnet, nyata kan? Ada dong. Karena udah kebuktian. Tapi pertanyaannya gini, medan magnet kalau dilawanin sama kaca, apa yang terjadi? Ini dia nggak ngerasain apa-apa. Daya tariknya nol, jadi tolaknya nol. Ketika kita ngamatin dulu dengan energi tangan ini, kenapa nggak kedorong juga goyang, mungkin kena angin gitu ya. Dulu kan saya hati-hati banget, ini angin atau enggak kan gitu. Akhirnya saya kasih kaca. Ini kaca, ini bulu, saya di sini goyang nggak gitu. Zaman dulu begitu saya tuh, saking penasaran. Akhirnya saya terus, oh emang energi ini sesuatu yang memang tanda kutip polaritasnya beda sama ini biasa gitu ya. Dia bisa interaksi, contohnya kalau interaksi yang kerasa banget itu kalau saya dulu koin. Saya kalau di lantai, ini kan lantai misalnya, lantai kan kita bisa ngerasain tuh energi di lantai ya. Ada taruh koin, taruh plastik, taruh apa, itu setiap itu punya rasa yang beda-beda itu. Kalau logam rata-rata lebih tajam rasanya. Cobain deh. Dia sebenarnya punya energi, tapi mungkin nggak iya. Kalau magnet mah ferromagnetik gitu ya, jadi nggak sampai dia bisa bergerak gitu. Nah ini yang teman-teman harus kita cobain lampu bohlam, Kang. Cobain lampu bohlam, saya itu pernah lihat itu kalau itu mah, itu ke itu pasti saya aneh itu. Jamiat bisa, Kang Gun bisa ya, gitu ya. Itu mah nanti kita ngobrol nanti ya. Dia waktu itu saya lihat banget bisa ke konduktivitas ini ya. Selama airnya memang masih ada mineral, dia bisa. Kalau dia mineral nggak bisa sama sekali. Balik dulu ke mana tadi? Ya. Saya coba bla bla bla. Nah, jadi menurut saya ketika akan nyoba pengen ke air, pengen kalau bisa ya di air kan berbentuk naga gitu ya, kayak iklan Bear Brand gitu ya, keluar kayak ada naganya gitu. Mungkin pengennya gitu ya. Dan sayangnya
kayaknya dia memang beda frekuensi dengan itu, dengan benda-benda yang itu. Jadi kayaknya memang nggak bisa dia seperti itu. Jadi radar apa ya? Sensornya memang harus sensor yang sama sefrekuensi kayaknya, gitu ya. Jadi ini kerasa kalau kakak ngedorong teman yang lain. Nah ini kalau mau latihan gini biasanya berdua, satu diam, anggaplah kayak mobil remote control, yang satu lagi ngeremotnya kiri, kanan, depan, belakang, jangan kasih tahu kita lagi ngegerakin kemana. Nanti biasanya dia kalau peka dia bisa ngikutin sesuai dengan dorongan arahan kita. Nah di kita waktu dulu kan ada latihan seperti itu ya, sehingga kita tahu oh ternyata benar loh saya gerakin ke kanan dia ke kanan, kiri ke kiri. Walaupun tanpa tangan, diem aja hanya dengan pikiran ke kanan, kiri-kiri, muter-muter, dan teman-teman. Nah, latihan-latihan gini yang bisa kita latih untuk melihat interaksi si energi ini. Atau ya tadi terapi. Terapi itu kan interaksi antara energi kita sama tubuh pasien. Nah, itu nanti kelihatan banget nih perkembangannya seperti apa gitu ya. Efek dari terapi seperti apa. Oke, mungkin gitu Kang. Kalau yang kurang jelas, coba ditanya lagi. Masalah ideal listrik itu nanti kita bahas ini ya, menarik soalnya itu. Kalau dulu disalur ke air minum, ya kadang-kadang ada yang gitu kan, ada yang rasanya jadi beda, jadi ya ada ya. Nah itu kan bisa menurut saya teman-teman mulai ngulik lagi, ya karena yang gitu-gitu itu kan ada apa ya? Teorinya A, tapi bagaimana teori ini jadi kenyataan gitu ya, itu butuh proses. Jadi contoh ya teman-teman, misalkan kita mau bukan terapi ya, misalkan kalau zaman dulu itu kan kita bisa memperkuat rumah pakai energinya supaya tahanan lah gitu ya, atau badan kita, teorinya tahanan tuh begitu, cara pakainya begitu. Tapi kan ketika kita praktekkan ternyata harus ada proses-proses menuju ke sana. Makanya kayak ngubah air gitu ya, rasa air dan teman-temannya menurut saya harus dicoba. Ya, siapa tahu nanti akang nemu oh ternyata diginiin baru nih 9 dari 10 percobaan emang orang ngerasain ini beda gitu ya. Itu. Jadi teori kan bentukan-bentukan banyak, cuman kita yang saya rasain dari zaman dulu kurang itu nguliknya. Hanya tahu teori, ketika ditanya still yakin bisa, padahal belum pernah dicoba gitu. Itu kelemahan saya zaman dulu kayak gitu. Nah semoga kita bisa memperbaiki itu. Jadi oke, Kang saya mau nyobain ini, ya udah coba dulu sampai oh ternyata gini. Nah setelah dicoba terus dan berhasil, berarti teman-teman emang bisa menguasai itu. Harusnya sih bisa teorinya. Tinggal prakteknya aja mau gimana. Oke, next. Ada pertanyaan lagi? Atau kalau kurang yakin, kurang jelas, tanya lagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kang, pas Kang mau tanya Kang. Ya. Kalau di rumah kan suka latihan yang buat muterin ke tubuh itu mulai dari dada, perut, terus tulang ekor belakang sampai dada, terus ke tangan lagi. Nah, beberapa kali latihan tuh seperti kurang nyaman Kang, jadi di antara tulang ekor terus mentok di pinggang tuh kayak panas terus. Dan itu bisa berhari-hari Kang, gimana ya? Panasnya berhari-hari? Panasnya berhari-hari. Jadi kalau latihan yang kayak tadi tuh kayak trauma, takut sakit lagi gitu. Gitu panasnya sih. Panas sakit atau panas ngumpul doang? Panas ngumpul sih Kang, cuman dia kurang nyaman jadinya. Oh gitu, oke. Begini, akan teteh. Sebentar, saya lihat dulu bentar ya. Oke, kayaknya kasusnya begini. Teman-teman sekalian, bahwa energi kita itu menarik. Contohnya gini. Badan kita dulu ya, badan kita tuh menarik. Contoh gini. Teman-teman sakit gigi. Terus minum penahan rasa sakit gitu ya. Bukan. Ya, penahan rasa sakit lah. Atau obat apa gitu ya. Yang menariknya adalah badan kita tahu si obat itu harus kemana. Karena di tempat yang sakit dia ngeluarin kayak sinyal obat harus ke sini. Kira-kira gitu ya.
Sama kalau kita ada misalkan infeksi di mana, badan ngasih tahu harus kemana. Nah, energi pun bergerak seperti itu, dia punya tanda kutip kecerdasan sendiri. Menurut saya dalam kasus Akang, ketika menyalurkan seperti itu, menurut saya ada masalah, memang ada masalah di pinggangnya, entah itu nggak tahu sering pegel kah, atau mungkin posisi duduknya nggak bagus sehingga di sana kejang, sehingga dia berusaha untuk repair di sana. Menurut saya seperti itu. Nah, kan kalau saya merasa nggak nyaman, bagaimana tanda kutip solusinya? Berarti nafas perutnya lebih lamain. Jadi si energi benar-benar full ditarik semua ke sana. Jadi nggak ada self healing seperti itu. Walaupun kata saya self healingnya, menurut saya sih oke-oke aja. Yang kemarin mirip Akang itu Bu Is, kayaknya ada tadi latihan. Bu Is juga kadang-kadang suka kerasa di punggung, karena memang Bu Is emang ada masalah di punggung yang perlu diterapi. Nah, ketika berarti dia otomatis ke sana kah? Nah, jadi kalau teman-teman ngadepin ke kasus-kasus seperti itu, sambil teman-teman tilik, dirasa-rasa, kenapa ya kira-kira ya? Gitu. Karena kadang-kadang kitanya nggak tahu, tapi energinya tahu harus terapi sebelah mana. Mungkin itu, Kang. Nah, tapi kalau Akang memang dari awal, oke deh, saya mau skip latihan yang itu, maka Akang bisa skip aja. Berarti full aja yang sampai sini. Yang bagian gini nggak usah, gitu ya. Kan ini kan muterin energi sih. Itu pilihannya banyak alternatifnya. Ya, itu Kang. Terus sambil nunggu yang nanya lagi, ada pertanyaan tadi menarik kayaknya. Sama kayak Kang, kan suka begitu. Panas, belakang. Tapi lama-lama hilang sih. Ya, itu kasus banget tuh Bu Is. Terus kalau udah selesai, terus napas perut. Betul, betul sekali. Oke, saya lihat dulu di chat ya. Oke, pengalaman saya kalau kawan bisa, itu yang yang mindah-mindahin awan ya cobain aja lah. Ya, kalimat bisa itu kita harus berhati-hati. Sorry ya, bukan mengecilkan ini ya. Bisa itu harus hati-hati, karena ketika kita ngomong kita bisa, maka kita harus membuktikan setiap saat bahwa itu bisa direproduksi, bisa diulangi. Itu yang harus benar-benar kita pegang sebagai komunitas kita ya. Kalau di luar saya nggak mau bilang apa-apa ya, tapi kalau menurut saya sebaiknya di kita itu memang 9 dari 10 ketika rubah, geser, selalu bisa gitu ya. Itu baru kita bilang bisa. Takutnya ketika kita ngomong keceletuk gitu, terus orang lain mana pas, kitanya juga masih 50-50. Nah, itu kan harus hati-hati ya, benar-benar hati-hati. Menurut saya sih itu. Yang masukannya itu. Ya, memang bisa, saya pernah beberapa kali membuktikan bisa, cuman hati-hati ketika kita bilang bisa gitu ya. Belum tentu setiap saat. Gini, kalau bisa itu berarti setiap saat harus bisa dibuktikan gitu. Contoh, bisa matain kikir, oke, setiap dikasih kikir patah. Gitu kan. Nah, ini itu kira-kira begitu ya. Masukkan aja itu, Mas. Yang pertanyaan ini bagus nih, Kang. Punten tadi agak ke distract. Jadi blending yang baik versi Akang seperti apa? Gini. Kita ngobrol dulu blending ya. Blending itu apa sih? Blending itu kan sebetulnya gini. Blending yang mungkin teman-teman pahami sebetulnya tidak lain tidak bukan adalah berlatih kepekaan, sebetulnya kayak gitu. Which is kita sudah latih itu sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ya, kita ngerasain tolakan, maka awalnya kita kompres terus kita ikutin. Kalau kita sering, maka badan kita akan bergerak ngikutin gerakan si alam itu. Pasti, itu pasti begitu. Dan biasanya muter-muter, kenapa? Karena gerakan energi biasanya di alam juga muter, seperti aliran sungai. Nggak ada yang diem, pasti ada pergerakan. Ketika kita peka, kita akan ngikutin gerakan itu. Basically itu adalah blending, ngerasain pergerakan si energi di alam. Nah, kita di awal di SXHI tidak berlatih itu dulu, karena menurut saya kita perlu latihan olah nafas, dasar olah nafas yang kuat. Ketika energi di dalam kita kuat, maka kita bisa lebih enak ngerasain si energi dua tubuh. Makanya ketika kita latihan yang tadi dorong jebret, itu sebetulnya kita ngerasain energi luar dan digabung sama energi yang dalam.
Nah, itu akan membuat kita badannya lebih kuat, energi lebih kuat, sehingga ketika kita memutuskan untuk kata Kang Riza tadi, awal, Kang saya latihannya gini-gini doang, itu sebenarnya blending-blending juga gitu. Ketika blending begitu, maka kita jadi lebih efektif dalam berlatih. Kenapa? Kalau kita punya pisau yang bagus, bajanya bagus, ketebalannya cukup, panjangnya oke,